Jujur tidak ada sekolah ya, bagi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Sekolahnya adalah pengalaman. Memprioritaskan hal-hal yang memang Allah ridhokan dulu apa. Kita sebagai guru maupun seniman, kalau kita berkarya, kalau kita mengabdi ikhlas, tidak ada rasa yang diukur dengan engkau oleh duit piro. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas kebaikan kita, ilmu kita yang ditanamkan untuk anak didik kita. Itu pasti. Memang spiritual ya yang diutamakan. Yang pertama adalah etika. Saya itu kepingin mengumpulkan dan mewujudkan anak-anak yang punya karakter, yang punya bakat berlebih. Pengalaman dari senior-senior kita ambil hikmah dan kita pakai yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Konten tidak disengaja alhamdulillah menjadi berkah. Perkara hamil, melahirkan, menyusui, sampai mendidik anak, bahkan sampai ke pekerjaan utama seorang wanita melayani suami, itu hidupnya bersama dengan seorang bidan. Prinsip utamanya dalam mengajar mereka itu satu, kesabaran mungkin. Kita harus sabar dan kita harus mengupdate diri. Sebetulnya apa sih kebutuhan mereka itu? Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk mungkin 20 tahun mendatang. Kalau mengajar mendidik anak yang baik kan sebenarnya versinya guru sih beda-beda. Yang pertama kan gimana kita mengajar anak didik menjadi baik, mempunyai karakter atau prinsip untuk mencetak anak-anak menjadi pintar. Itu kan tujuan guru yang paling utama. Keilmuan atau pengetahuan ini kenapa sulit sekali mereka menerima yang kita berikan kepada mereka. What's the problem gitu loh. Nah dari situ mungkin kita bisa bantu. Jadi seorang wanita yang fitrahnya memang menjaga peradaban bumi ini ya. Pendidikan etika dan agama itu yang pertama. Karena saya kan seneng sama anak-anak kecil maupun yang dewasa, yang anak-anak punya bakat, kompetensi, mereka yang punya karya. Saya itu seneng karena Pak Ribut kan di seniman, di seni. Jadi Pak Ribut itu suka kalau ada anak yang berprestasi. Memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa percaya dirilah ketika menjadi seorang wanita, kamu itu bisa melahirkan secara alami, bisa menyusui. Jadi bagaimana membuat mereka mempercayai dirinya. Sebelum kita membangun keilmuan, saya pikir yang lebih dulu dibangun adalah masalah etika. Nanti keilmuan itu mudah. Sekarang banyak sekali kan mereka bisa dapatkan ilmu itu dari mana aja. Guru harus telaten. Selain telaten, kita mengajarkan harus sepenuh hati, sabar, agar anak-anak itu sayang sama gurunya, juga suka sama pelajarannya, agar kalau diterangkan itu mendengarkan, akhirnya bisa anak-anak itu semakin cerdas. Mendampingi seorang manusia keluar secara fitrah, terus melihat perjuangan seorang ibu melahirkan anak, bagaimana dia survive dengan keputusasaan, bagaimana dia menderita dari detik ke detik, bagaimana dia berharap dari keadaan yang dia mungkin tidak bisa, bagaimana dia berjuang merawat kehamilannya. Itu bagi saya hal yang menyenangkan. Kalau kita memberikan informasi yang salah kepada mereka, mereka itu akan membawanya sampai seumur hidup mungkin. Karena Pak Ribut itu kalau mengajar itu karena dengan pendekatan. Kenapa saya melakukan pendekatan? Karena murid biar nyaman. Karena melahirkan itu dasarnya adalah normal dan sekarang masih bisa 80-90% normal berjalan alami. Jadi kalau nanti misalnya sampai terjadi sesuatu, ya is okay, karena memang ada hal-hal yang memang di luar kekuasaan kita. Saya bangga kalau misalkan ada murid yang tidak lupa sama gurunya, apalagi waktu berhasil. Guru kan bangga karena kita merasa menjadi guru untuk mendidik anaknya kan, ketika ada yang berhasil kan kita bangga. Berarti pencapaian kita untuk memintarkan anak orang itu kita berarti sukses. Nah, kalau menjadi wasit mentalnya kayak gini, ya nggak bisa jadi sampai internasional. Profesi bidan itu memang sangat menyita waktu, menyita tenaga, menyita energi. Tapi kita memang harus tahu prioritas kita juga sebagai seorang wanita. Jika aku dapat rezeki, alhamdulillah aku bisa membantu kekurangan anak-anak. Misalkan nggak punya buku, nggak punya peralatan sekolah seperti sepatu, baju. Justru yang memberi pintu selebar-lebarnya
karir saya wasit internasional justru dari orang luar negeri. Itu yang membuat saya akhirnya, oh ya Allah, kok seperti ini ya? Yang dikhawatirkan justru tidak terjadi, justru mereka yang support saya awal. Seorang bidan itu bagi saya adalah sebuah panggilan jiwa yang mempunyai nantinya di akhirat itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu seorang bidan. Anggaplah semua yang masuk ke kita itu hanya sebagai wacana atau sebagai pengalaman. Jangan sedikit-sedikit sakit hati, sedikit sakit hati. Tidak semua yang kita terima itu negatif jadinya negatif. Bisa jadi itu ada hikmah positif di situ. Berilmulah, terus kemudian jadi yang awalnya kuliahnya hanya ngurusi akuntansi, kalau sudah mulai menjelang pernikahan, ya belajarlah. Saling belajar, never give up, itu aja kuncinya. Semangat berkarya, jangan mengeluh. Pokoknya ojo sambat wis, bersyukur aja. Pasti rezeki akan datang sendiri. Amin.